aku nggak bikin video. Biasanya aku bikin video soal masakan, tapi kali ini aku mau berbagi salah satu hobiku yang lain selain memasak, yaitu melukis. Tapi kali ini saya melukis tidak di kanvas, tapi saya mau melukis di pot gerabah, yaitu dari ini yang dia aku cat. Catnya harus disimpan selama 2 hari setelah kita aplikasikan di pot gerabah ini. Pot gerabahnya sangat murah, tapi setelah kita aplikasikan nilai estetik dan nilai jualnya akan jauh lebih tinggi. Ini bagus banget idenya untuk kita jual kembali. Gimana caranya pot-pot ini kita lukis dengan cat apa? Biasanya ada pertanyaan seperti itu. Aku memakai cat campuran dasar yang biasanya dipakai untuk campuran cat duko. Kenapa disebut cat duko? Biasanya itu menghasilkan warna yang tahan lama dari cahaya matahari atau curah hujan, dan biasanya juga tidak menembus ke dalam pori-pori airnya setelah kita aplikasikan dengan cat dasar ini. Ibu-ibu bisa dapetin di toko material, bilang aja campuran untuk cat duko. Nah, itu bagus banget. Jadi bisa dilihat kan, kalau mobil jalan kena matahari di parkiran atau kena hujan, mobilnya tetap mengkilat. Nah, inilah salah satunya, mengkilat banget. Jadi ini pot-pot yang murah seperti ini hasilnya ya, setelah kita kasih corak. Dan gambar-gambar ini saya kasih dengan warna dari akrilik. Akrilik ketemu dengan campuran cat duko, ini langsung diserap. Kenapa saya nggak rekomendasi setelah kita aplikasikan cat dasar, terus kita tetap memakai cat yang untuk pagar atau cat-cat untuk benda lain yang menggunakan pencair, yaitu thinner. Kenapa? Karena ibu-ibu akan kesulitan sekali memakai koasnya. Koasnya akan direndam setiap saat memakai thinner, dan thinner itu sangat berbahaya untuk kesehatan karena tidak cukup sedikit cc yang digunakan untuk mencairkan kembali, dan sangat sulit buat beginner untuk yang baru pertama kali mau mendekorasi di pot gerabah. Itu akan belepotan karena lengket, salah satunya lengket, dan nggak bisa langsung ditimpah dengan warna lain. Tetapi setelah saya memakai akrilik untuk painting indoor, ingat ibu-ibu, ini untuk indoor. Jadi tetapi kalau mau dipakai di luar outdoor gitu, untuk di tanaman itu boleh, tapi ditaruh di tempat yang lebih teduh, yaitu misalnya di atas meja atau di dalam sudut taman yang redup, itu boleh, karena biar nggak cepat pudar. Tetapi kalau ada pertanyaan apakah luntur dengan air, ini jawabnya tidak, karena saya sudah tes, saya guyur, tidak masalah. Ini saya baru cuci lagi untuk menghilangkan debu-debunya sebelum saya taruh di dalam rumah. Koas yang diperlukan itu macam-macam, tergantung dekorasi yang ibu mau ambil. Kalau kita memerlukan menutup sebagian, itu harus pakai koas yang besar. Kalau misalnya hanya lentik-lentik, kita memakai pensil koas, yaitu dengan ujung-ujung yang sangat kecil seperti ini. Nanti ibu bisa lihat secara close up apa yang saya lakukan. Dan keuntungannya kalau pakai akrilik itu dia karena bisa dissolve, yaitu cair di dalam air. Jadi saya perlukan gelas yang seperti ini ya, jadi bisa dibersihkan dengan cepat. Satu tips lagi, kalau mau memulai melukis, rendamlah koas-koas ibu-ibu itu di dalam mangkok seperti ini antara 10 sampai 20 menit, sehingga kuas-kuasnya lemas, lentur. Jadi menghasilkan gambar yang jauh akan lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita mulai aja tutorial ini. Kita kasih berwarna biru karena ini saya mau bikin awan. Pertama, kalau ibu-ibu mau melukis, kita harus bentangkan garis lurus, yaitu horizonsnya. Horizonsnya artinya itu antara langit dan bumi. Jadi seperti ini. Ini kalau kita lihat sundut kayak gini, kita pajang. Ini adalah corak yang bisa dilihat dengan kasat mata karena pot itu kan bulat. Jadi ibu-ibu harus kasih seperti ini, line dulu ya, horizonsnya.
Jadi kita tahu ini mau digambar apa, ini batasannya. Pas selalu ibu-ibu kalau mau melukis, perhatikan horizonnya, yaitu antara langit dan bumi. Pasti tarik garis dulu, mau sampai batasan mana, ibu-ibu mau bikin apa. Jadi nggak mungkin langsung misalnya mau bunga, langsung bunganya nyemplok gitu. Padahal bunga itu kan dia akan standing di salah satu sudut. Seperti itu. Kita biarkan dulu sampai menyerap. Nanti kita lanjutkan lagi. Setelah terlihat kering, kita kasih sedikit sapan putih membaur seperti awan. Kita gunakan fan brush like this. It's like fan, like kipas, ya. Kita gunakan warna putih. Bikin awan, jangan pakai kaos yang kasar, tapi kita pakai kaos yang seperti untuk blush on, lembut seperti ini, sehingga dia seperti guratan-guratan yang alami. Kita kasih sedikit pegunungannya snow. Karena saya membayangkan gunung ini saya lihat dari jarak jauh, sehingga di depan mata saya ini ada satu pohon yang besar banget. Batangnya hampir menutupi pemandangan gunung tersebut. Sekarang saya akan pakai kuas yang halus. Ini biasanya kuas ini saya pakai untuk membuat ranting-ranting yang runcing. Tiap warna ibu-ibu harus membiarkan dulu dia beberapa saat ya, jangan langsung ditimpa. Biasanya kalau buat yang pemula itu pengen tahu langsung hasilnya, langsung timpa, terus akhirnya semua cat menjadi satu sehingga gambarnya tidak terlihat mau menggambar apa sebenarnya ibu-ibu ini.
Saya menggunakan jenis koas untuk totol-totol ya, bulat, round, lebih hard koasnya. Beras yang sama setelah kita cuci, kita taruh di atas dan tutupi semua.
akhirnya jadi juga gerabah yang asalnya coklat menjadi putih, dan setelah kita lukis seperti ini. Jadi ibu-ibu di rumah jangan takut untuk mencobanya, ikutin aja teknik cara pemakaian akrilik dan cat dasar untuk besi di dalam gerabah ini. Karena akrilik dengan cat besi tersebut bisa kering dengan cepat. Tapi ingat, biarkan selama 2 hari untuk cat dasar putih diam di dalam gerabahnya. Oke, selamat mencoba ibu-ibu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like.